kurikulumnya ya Mbak ya, itu dituntut menjadi pemikir, perencana yang mampu mengorganisasi dan berinovasi. Ya, jadi bukan dalam taraf praktiknya saja, tapi itu mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan inovasi ya. Selama kuliah di tempat seperti itu, kurikulumnya seperti itu, maka akhirnya setelah di masyarakat, setelah lulus, itu bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Ada juga ini yang spesial Mbak, yaitu mempelajari tentang proteksi tanaman. Itu lulusannya spesial kenapa? Karena tanaman jadi proteksi, apalagi dengan calonnya besok. Apalagi calonnya. Iya. Oke. Bincang unik, makin unik, makin asik. Halo, selamat datang di Bincang Unik, bincang-bincang yang unik-unik. Nah, di podcast perdana kali ini ketemu sama aku Nurke. Di sini kalian teman-teman semuanya, di mana teman-teman berada, bersama dengan podcast dari Universitas Kadiri dan tentunya didukung oleh Universitas Kadiri dan disponsori oleh Unique Water, air mineral teman aktivitasku. Di episode kali ini teman-teman nanti akan ketemu dengan episode-episode selanjutnya. Jadi terus pantengin platform dari Universitas Kadiri di YouTube ataupun di Anchor dan di Spotify. Jadi bisa apalagi teman-teman yang mau ada ide, tema apa yang ingin tahu tentang Universitas Kadiri, fakta-fakta menarik di sini, langsung saja komen di bawah ini, oke? Nah, nanti podcast ini sebenarnya untuk cerita sedikit nih, sebelum kita ke bintang tamu yang spesial, kita cerita sedikit. Podcast kali ini adalah akan menceritakan, mengulas, dan membahas tentang Universitas Kadiri. Jadi fakta-fakta unik maupun dari kehidupan kampus atau dari segi perkuliahan, seperti itu. Di tema kali ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran tentang tema kali ini. Sebenarnya apakah jurusan pertanian ini kedepannya akan menjadi petani? Kita belum tahu. Untuk tahu selanjutnya, kita akan membahas ini dengan bintang tamu yang spesial. Kita kedatangan bintang tamu yang spesial ini, salah satu dosen dari Fakultas Pertanian di Universitas Kadiri. Selamat datang Bapak Bayu. Ya, selamat datang Mbak. Makasih atas penyambutannya. Iya, terima kasih Bapak sudah datang, bersedia hadir, karena saya tahu Bapak pasti waktunya sangat padat. Ya enggak juga kalau untuk Mbak ada kok selalu. Apa kabar Bapak? Baik Mbak. Ya. Di era pandemi seperti ini, apakah lancar Pak ya urusan kampus seperti itu Pak? Ya alhamdulillah lancar Mbak, kan kita juga ditunjang dengan teknologi yang ada, dengan fasilitas yang ada. Jadi kita manfaatkan fasilitas yang ada, ya kegiatan pembelajaran tetap bisa berjalan seperti itu. Oke, jadi masih daring Pak ya sampai sekarang? Ya masih daring Mbak. Ya harapannya kita bisa ketemu lagi, interaksi di kelas gitu Pak ya. Harapannya seperti itu. Bahkan mahasiswa yang baru ini semester 1 sampai sekarang saya masih belum ketemu. Penasaran Pak ya? Iya. Iya, dari teman-teman juga banyak yang cerita nih, Pak Bayu ini terkenal sangat ramah, murah senyum seperti itu. Emang sengaja seperti itu Pak? Iya memang sengaja Mbak, jadi biar lebih gimana ya, friendly gitu. Friendly Pak ya. Atau itu ke mahasiswi juga atau khusus mahasiswi Pak sebenarnya? Semua sama Mbak, tapi yang saya prioritaskan mahasiswinya. Oh gitu. Emang sengaja seperti itu Pak? Ya kebetulan itu. Oke. Kalau boleh tahu Pak, apa sih sebenarnya motivasi Bapak dulu ketika SMA mengambil jurusan pertanian? Nah teman-teman kan ini tahu nih sebenarnya ada alasan sendiri loh dari Pak Bayu mengambil jurusan S1 pertanian. Oh iya, jadi mungkin saya cerita latar belakang dulu Mbak ya, kenapa saya itu waktu SMA dulu, jadi setelah lulus tahun 2013 itu saya memilih jurusan pertanian. Ya karena saya lihat itu bagaimana negara kita ya, jadi negara kita kan memang negara yang agraris dan sebagainya. Kesempatan untuk bekerja di bidang pertanian itu luas, karena kan pertanian itu juga bidang pokok, yaitu menyediakan pangan. Jadi saya yakin besok lulus pasti itu dapat pekerjaan yang sesuai dengan bidang kita gitu. Iya, benar banget nih teman-teman. Jadi jurusan pertanian merupakan salah satu jurusan yang potensial Pak ya. Potensial. Sebenarnya seperti itu, karena hanya orang-orang awam saja yang menganggap bahwa jurusan pertanian ini kedepannya akan menjadi petani, seperti itu Pak ya.
Nah, masuk ke topik nih Pak, sebenarnya apa jurusan pertanian nih ke depan orang-orang taunya seperti itu Pak. Tetangga-tetangga saya dan orang-orang awam di luar sana taunya bahwa jurusan pertanian ini ke depannya akan menjadi petani Pak. Menurut Bapak tuh gimana ya? Oh, itu tidak harus Mbak ya. Jadi contohnya contoh saja, memang sih itu anggapan yang umum di masyarakat karena saya masih ingat dulu waktu Pak Presiden Jokowi itu tahun 2017 yang lalu itu waktu Desnatali di suatu perguruan tinggi yang notabene perguruan tinggi pertanian itu beliau menyatakan bahwa lulusan pertanian di perguruan tinggi itu malah banyak yang bekerja di bank, di BUMN, mulai dari level manajer hingga direksi ya. Tapi ya sejatinya itu kita tidak bisa memungkiri karena ke depan kan penyediaan lapangan pekerjaan kan tentunya lulusan menginginkan yang profitnya tinggi. Tapi pada intinya prinsip sarjana pertanian atau lulusan pertanian itu dituntut di kurikulumnya ya Mbak ya, itu dituntut menjadi pemikir, perencana yang mampu mengorganisasi dan berinovasi. Ya, jadi bukan dalam taraf praktiknya saja tapi itu mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan inovasi ya. Selama kuliah di tempat seperti itu, kurikulumnya seperti itu, maka akhirnya setelah di masyarakat, setelah lulus, itu bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Iya, melihat dari situ Pak ya, sebenarnya Pak Presiden kita pun mengajak teman-teman jurusan pertanian itu untuk mengembangkan atau untuk menjadikan ilmunya ini bermanfaat di lingkungan masyarakat, seperti itu Pak ya. Oh iya. Oke. Nah, teman-teman di rumah kan pasti penasaran Pak, sebenarnya apa yang dipelajari di jurusan pertanian itu Pak? Oh ya, jadi seiring dengan perkembangan waktu Mbak ya, di jurusan pertanian itu semakin ilmunya semakin fokus ya. Jadi misal kalau calon-calon mahasiswa ini misalnya suka dengan tanaman, dengan bagian-bagian kecil tanaman atau perawatan tanaman, itu bisa memilih prodi atau peminatan tentang agroteknologi atau agronomi. Terus kemudian apabila dia itu suka main tanah, dulu waktu kecil ya pokok main tanah lah, main kelereng atau gimana kan berhubungan dengan tanah, itu bisa mempelajari yang namanya ilmu tanah seperti itu. Terus kemudian apabila dia suka bersosialisasi, bermasyarakat, serawung dengan orang banyak, itu bisa memilih jurusan penyuluhan pertanian atau agribisnis. Nah, terus kemudian ada juga ini yang spesial Mbak, yaitu mempelajari tentang proteksi tanaman. Itu lulusannya spesial kenapa? Karena tanaman aja diproteksi, apalagi dengan calonnya apalagi calonnya. Iya. Oke. Tadi melihat dari yang dibahas Bapak ya tentang agroteknologi dan agrobisnis. Jadi bukan hanya melulu dari jurusan IPA ya Pak ya, ilmu pengetahuan alam dari sekolah menengah atas jurusan IPA, tetapi juga dari IPS juga bisa masuk Pak ya. Bisa masuk. Jadi di situ mereka belajar tentang apa kalau di agrobisnis itu Pak? Itu mulai dari ya tentang penyuluhan pertanian, terus kemudian tentang bagaimana mengemas ekonomi pertanian itu sendiri seperti itu. Jadi kan ada kaitannya. Jadi besok ada ini lulusan IPS misalnya di SMA itu mau gabung di agribisnis itu bisa saja. Bisa saja ya. Jadi masih banyak peluang untuk teman-teman ini yang jurusan saya minder nih, saya tuh jurusan sosial seperti itu Pak. Masuk pertanian apakah cocok gitu Pak? Masih cocok. Masih cocok Pak ya. Karena dibutuhkan apabila misal ada kegiatan penyuluhan pertanian itu pendekatan sosial Mbak, bukan pendekatan ilmiah seperti itu. Iya benar Pak. Apalagi kalau masuknya di Universitas Kadiri Pak ya. Oh iya, nanti ketemu saya Pak. Oh iya, makanya teman-teman bisa ketemu Pak Bayu nih kalau mau kuliah di Universitas Kadiri. Iya, bisa ketemu. Yang kedua nih Pak, apakah memang jurusan pertanian ini menjadi salah satu rekomendasi di era globalisasi? Nah, melihat dari perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, apakah memang jurusan pertanian ini salah satu rekomendasi mulai dari prospek kerjanya atau kedepannya seperti itu Pak? Tentunya gini ya Mbak ya, latar belakangnya kan gini. Ilmu pertanian, jurusan pertanian itu pasti akan berkutat dengan penyediaan pangan. Dan sampai kapanpun, pangan itu kan menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. Dan tentunya pasti akan dibutuhkan ya. Pasti akan dibutuhkan. Ya. Tidak ada habisnya Pak ya. Contohnya ini,
waktu pandemi ini kan banyak orang yang bingung kegiatannya apa dan sebagainya. Akhirnya kan mereka Rebahan di rumah, Pak. rebahan di rumah. Itu enak sih. Tapi akhirnya bisa ditambahi dengan kegiatan misalnya yang bunga-bungaan, tanam-tanaman. Itu pastinya kan belajar tentang ilmu tumbuhan dan Iya, sebagainya. benar. Makanya apabila ini bisa dimanfaatkan dengan baik, maka sebenarnya jurusan pertanian atau lulusan dari pertanian itu bisa menularkan ilmunya bisa dalam bentuk video di YouTube dan sebagainya. Pasti kan orang akan percaya Sangat itu. bermanfaat, Pak, Iya, ya. Pasti sangat bermanfaat ke depannya melihat teman-teman rebahan di rumah aja ngapain daripada hal yang nggak penting seperti itu, Pak. Bisa mulai dari bisnis berkebun seperti Iya, itu, bisa. Pak, ya, menghasilkan lebih Iya. menghasilkan daripada rebahan aja di rumah. rumah. Tapi kalau rebahan ada temannya juga enak loh, Mbak. Waduh. Iya. Ini nggak enak sendirian. Yang gak enak emang sendiri, Pak, kalau ada temennya yang enak. Iya. Maksudnya ada yang diajak ngobrol, Oh, Pak, ya, iya, seperti itu. Dan itu, Pak, berarti melihat dari prospek kerjanya bukan hanya melihat dari lulusan pertanian ini menjadi petani, tetapi juga bisa mengembangkan bisnis dari situ tadi, Pak, ya. Iya, bisa juga. Jadi lebih tahu bagaimana struktur tanahnya. Iya, bisa. Jadi lebih istilahnya itu lebih efektif dan efisien seperti itu. Iya, bisa juga seperti itu. Iya, lebih berkembang dari perkembangan yang lama. Sekarang kan udah 4.0, Pak, ya. Iya. Jadi melihat dari situ berarti kan jurusan pertanian ini memang sangat dibutuhkan. Dari teknologinya, Pak, ya. Iya, dari teknologinya. Bahkan itu kan yang saya sebutkan di awal tadi itu kan itu prodi yang fokus pada kegiatan hilir atau kegiatan hulu maksud saya, kegiatan dasarnya. Kalau kita terjemahkan lagi di hilirnya, itu bisa juga pertanian itu dibagi lagi menjadi teknologi hasil pertanian. Terus kemudian ada teknik pertanian. Terus ada juga teknik industri pertanian. Dan kalau dirinci lagi teknik pertanian itu kan rinciannya dia menyediakan alat dan mesin pertanian. Bahkan di teknik pertanian itu juga ada yang skupnya mempelajari tentang penginderaan jauh, yaitu tentang bagaimana mencitrakan suatu perkebunan yang luas kan bisa dikontrol lewat satelit. Jadi mana daerah blok mana yang sudah waktunya dipupuk, blok mana yang sudah waktunya dipanen, itu juga bisa dipelajari, Mbak, di teknik pertanian. Wah, berarti kita nggak perlu panas-panas lagi, Pak, ya. Seharusnya seperti Lewat itu, dari Mbak. satelit aja kita bisa tahu sebenarnya mengontrol kebun Kebun ya, yang luas dan seperti sebagainya ya. itu bisa dikontrol. Kita nggak perlu panas-panas lagi, muter-muter sawah panas-panas begitu, Pak, ya. Iya, Seperti gitu. itu. Jadi teman-teman ini memang sangat dibutuhkan melihat dari Indonesia ini salah satu negara agraris Ya. yang salah satu penumpang ekonominya nih dari unsur pertanian Unsur seperti itu, pertanian. Pak, ya. Sangat dibutuhkan, teman-teman. Jadi langsung masuk aja ke jurusan pertanian di Universitas Kediri. Baik, Pak Bayu, teman-teman di rumah ini juga penasaran, Pak, sebenarnya apa aja sih prospek kerjanya sebagai lulusan jurusan pertanian itu, Pak? Jadi Prospek prospek kerja itu sebenarnya luas, Mbak, ya. Kalau kita lihat di lingkungan sekitar ya, misal di lingkungan Kediri. Ini kan banyak perusahaan multinasional yang semacam perusahaan penyedia bibit jagung, penyedia bibit bermacam-macam bibit kan banyaknya di Kediri itu. Nah itu kan apabila ada suatu pembukaan itu kan pasti mengutamakan putra daerah. Terus kemudian kembali lagi di kurikulum yang ada di Fakultas Pertanian itu pasti akan membentuk mahasiswa yang lulusan itu yang dituntut untuk lebih menjadi pemikir, kemudian bisa menjadi perencana, dan kemudian mampu mengorganisasi. Selain kurikulum itu tadi kan juga banyak praktikum-praktikum yang menuntut lulusan itu menjadi tahan banting, Mbak. Contohnya saja di jurusan agroteknologi itu ada suatu ketika itu harus praktikum tengah malam, Mbak. Apa itu praktikum tengah malam? Itu yaitu melihat suatu penyakit. Jadi kan penyakit hama itu kan tidak hanya muncul di siang hari, Mbak, ya. Ada juga yang muncul di malam. Itu harus dilihat, Mbak. Ini sebenarnya pengaruhnya apa dengan tumbuhannya. Bayangkan, Mbak, tengah malam, lainnya tidur tapi bangun. Kebiasaan-kebiasaan yang didapat selama kuliah ini kan akan membentuk jiwa yang tahan banting. Jadi apabila bekerja di setelah lulus bekerja di masyarakat itu siap-siap aja karena sudah terbiasa. Jadi lingkungan untuk prospek kerjanya itu tidak sempit, Pak, ya, Ya, luas, bisa di mana aja. Bisa di mana aja karena dia sudah bisa menyesuaikan
yang penting itu kan kalau kita di dunia kerja itu kan yang penting ulet dan tahan banting, Mbak. Iya. Walaupun di olok-olok orang dan sebagainya kan tahan banting Iya. itu yang dibutuhkan sebenarnya. Iya benar. Jadi dari melihat dari prakteknya tadi Iya. sampai malam Sampai karena malam. karena ngecek itu tidak bisa dilaksanakan sewaktu-waktu Iya, gitu karena Pak ya. ada beberapa hama yang datangnya malam Iya. hari gitu. Ada perhitungan waktunya Iya, juga ada sebenarnya. juga, Jadi seperti membuat lulusan pertanian ini sebenarnya jadi orang tahan banting Iya. gitu. Oke. Makanya banyak yang contoh saja direktur ini kan juga dari pertanian juga. Seperti itu. Yes, Ya, ya. mungkin besok ada lagi lah yang dari pertanian. Iya, pasti banyak lah Pak Iya. ya lulusan pertanian yang sudah meramah ke dunia yang sangat luas gitu Iya. Pak ya. Oke, menurut Bapak nih ngomong-ngomong tentang prospek kerja, tetapi kan banyak jurusan pertanian ini beralih ke bidang lain Pak. Menurut jenengan tuh gimana Pak ya? Jadi pada prinsipnya kemana saja setelah lulus itu kemana saja itu yang penting bermanfaat ya itu yang ditekankan. Iya. Gitu. Jadi Yang penting bermanfaat yang ya penting Pak. bermanfaat. Apalagi melihat jurusan pertanian ini bisa masuk sebenarnya ke mana saja. Bisa masuk Mbak. Iya. Karena kemarin waktu ada pengalaman nih Pak sebenarnya dari saya kemarin kan ditawari nih Pak di satu bank lah di satu bank ini untuk melamar ke sana, tetapi justru jurusan pertanian ini yang dicari karena dia mengurusi tentang kredit usaha tani Pak Iya. seperti itu. Nah justru jurusan pertanian ini yang dicari sebenarnya Pak gitu. Itu kan istilahnya mungkin mantri ya di Iya, suatu bank ya mantri. benar. Jadi menyelidiki bagaimana keadaan tanahnya, keadaan sawahnya, keadaan lahannya itu diselidiki apakah layak untuk diberi misalnya kredit usaha dan sebagainya seperti itu. Iya, jadi dari banknya pun nggak mau rugi Pak sebenarnya, Iya. nggak mau mengulang belajar lagi. Iya. Udah ambil jurusan pertanian aja Iya. seperti itu. Untuk harapannya nih Pak untuk generasi milenial ini, harapannya Bapak sebagai dosen jurusan pertanian nih, harapannya seperti apa Pak? Ya bagi generasi milenial sekarang, ya termasuk saya kan juga masih milenial sama mbaknya masih milenial kan ya. Masih sama Pak ya, masih muda. Iya. Udah usia 30-an lah. Kita kan 25. Ya harapannya tentunya belajar terus ya karena kan perkembangan zaman, terus persaingan itu kan semakin ketat apalagi yang dinamakan kan sering diutarakan di banyak di forum-forum bahwa adanya bonus demografi. Kan intinya bonus demografi itu kan masyarakat, maksudnya kelompok usia muda itu kan tambah lebih banyak. Iya. Itu bisa jadi keunggulan, bisa jadi kerugian ya. Keunggulan apabila bisa diolah dengan baik, misalnya dengan memiliki kompetisi yang bagus. Ya, terus kerugian apabila penduduk usia muda ini malah tidak produktif ya. Jadi mungkin bisa jadi salah satu alternatif untuk membuat kelompok muda ini generasi milenial ini bisa lebih bagus ya salah satunya dengan pendidikan Mbak ya. Oke. Bisa juga dengan di Universitas Kadiri apalagi di jurusan pertanian Iya benar. Jadi lebih menekankan bahwa sebenarnya pendidikan ini penting loh ya Iya gitu. penting Mbak. Apalagi belajar di Universitas Kadiri. Iya. Baik Pak Bayu, terima kasih banyak telah membagikan ilmunya. Jadi saya juga tahu sebenarnya jurusan pertanian ini prospeknya sangat luas sebenarnya untuk bekerja. Jadi teman-teman di rumah juga tahu bahwa itu tadi Pak, kerjanya nggak hanya jadi petani Pak ya, seperti temanya tadi. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak. Jangan nanti saya tunggu, maksudnya saya tunggu untuk Tunggu ketemu di mana lagi. ini Mbak? Di sini atau di mana? Di rumah juga boleh. Maksudnya tunggu di sini Pak ya. Oh, Nanti ya, kita siap. ngobrol-ngobrol lagi baik dari jurusan pertanian ataupun yang lainnya Pak ya. Boleh Pak? Boleh sekali Mbak. Oke. Siap. Terima kasih banyak buat teman-teman juga yang sudah gabung. Terima kasih banyak. Jadi podcast ini sebenarnya bisa teman-teman lihat di YouTube ataupun di Anchor atau di Spotify. Dan terima kasih banyak untuk sponsor dari Unique Water, minuman air mineral teman aktivitasku. Terima kasih Pak Bayu. Kita ucapkan sampai jumpa ke teman-teman. Sampai jumpa.